Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik ya. Oke. Tadi sebelumnya ada sarapan ya? Udah, Bu. Oh, ada yang belum, ada yang udah. Oke, yang udah, yang belum nanti makan habis ini ya. Oke, Bu. Nah, sebelumnya tadi kesini ada kelas dulu atau langsung ke ruang BK? Kalau saya sendiri jam pas. Oh, Gimana? tadi langsung ke sini. Iya, Bu. Oke, baik, terima kasih ya udah datang dan hadir untuk melakukan kegiatan hari ini bersama Ibu. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau membantu Ibu untuk memimpin doa? Saya, Bu. Oke, baik, silakan. Baik teman-teman semuanya, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini dan semoga Allah memberkahi kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Amin. Semoga dan kita berdoa kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Oke, baik. Sebelumnya di sini kalian udah saling kenal? Belum. Oke, belum. Nah, perkenalkan juga nama Ibu Raisa. Kalian bisa manggil Ibu Raisa. Di sini Ibu sebagai guru BK ataupun konselor dalam kegiatan kita hari ini sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompoknya. Oke, baik. Nah, jadi kan kita hari ini akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, tadi kalian bilang kalian belum saling kenal kan? Maka baiknya kita juga saling kenal dan kenal diri terlebih dahulu, dimulai dari diri Ibu. Boleh sebutkan nama, kelas, dan juga hobi ya. Oke, Bu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Izati Rahmatina. Halo Izati. Saya dari kelas IPA 1. Hobi saya memasak. Perkenalkan nama saya Maulana Yadiska. Saya dari kelas IPA 2. Hobi saya berenang. Perkenalkan nama saya Syarifah Mahibah. Saya dari kelas IPA 2. Hobi saya membaca buku. Oke, tadi berarti ada Izati, Wulan, dan Syarifah. Oke, nah jadi kan kita udah saling kenal. Nah, karena udah saling kenal, sini mau tanya, ada yang udah pernah melakukan kegiatan konseling kelompok di sini? Jadi udah pernah. Jadi udah pernah. Nah, apa sih yang Izati tahu mengenai konseling kelompok? Yang kita tahu dari konseling kelompok itu kita sama-sama memecahkan masalah di dalam kelompok, yang mana masalahnya itu sama dan kita juga sama-sama untuk mencari solusi nih dari permasalahan tersebut. Oke, benar sekali ya yang Izati bilang tadi. Jadi kawan-kawan yang lain ada yang udah pernah juga? Belum? Bulan belum? Syarifah belum? Oke, nah jadi tadi Izati udah pernah nih melakukan kegiatan konseling kelompok seperti pada hari ini ya Izati. Nah, jadi kegiatannya itu nanti kita akan sama-sama menyelesaikan permasalahan dari teman-teman semua nih. Jadi mungkin nanti teman-teman akan tahu permasalahannya yang sama itu apa. Nah, nanti kita akan diskusikan, kita saling kasih pendapat, kemudian kita akan mencari solusinya bersama. Nah, jadi nanti ada suatu permasalahan yang kita selesaikan, begitu Zati kan? Yang udah Zati ikuti. Nah sekali. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui nih permasalahannya? Itu berdasarkan hasil asesmen yang udah kalian isi minggu lalu. Masih ingat kalian ada isi hasil asesmen? Oke. Nah, jadi berdasarkan hasil asesmen tersebut, setelah Ibu cek, setelah Ibu lihat, di sini kalian memiliki permasalahan yang sama, yaitu mengenai sulit mengambil keputusan. Bagaimana? Apakah benar? Benar. Benar. Nah, di sini kalian sulit mengambil keputusan, dan Ibu lihat sama nih mirip-mirip permasalahannya. Nah, di sini kita akan menggali lebih dalam lagi bagaimana sih maksud dari sulit mengambil keputusan dari masing-masing kalian gitu. Nah, jadi nantinya kita akan membahas hal tersebut, tapi di sini kalian harus menjaga kerahasiaannya, di mana apapun yang disampaikan oleh teman-teman, apa yang disampaikan juga harap dirahasiakan di sini saja, jangan dibawa keluar. Oke, baik. Nah, kemudian juga nanti Ibu sangat berharap kalian berpartisipasi aktif dari awal sampai akhir untuk dapat saling berpendapat, saling berdiskusi mengenai permasalahan teman-teman. Kemudian juga nanti
Ibu di sini ingin tahu kalian di sini datang dengan sukarela. Ya, Ibu. Ya, berarti kalian harus lebih terbuka ya nanti dalam menyampaikan pendapatnya. Kemudian apapun nanti yang disampaikan oleh teman-teman, Ibu sangat berharap kalian saling menghargai, saling menghormati apapun itu pendapatnya. Nah, di sini nanti kita mungkin akan bersama dalam waktu 20 sampai 30 menit ke depan. Bagaimana? Bersedia? Bersedia, Bu. Oke, kalau begitu di sini kita akan mulai aja sebelumnya, tapi Ibu ada satu yang akan Ibu berikan kepada kalian. Di sini namanya emoji feeling. Nah, di sini ada 6 bentuk emoji. Di sini nanti kalian pilih dan kalian jelaskan mengapa kalian memilih emoji tersebut. Oke, boleh? Boleh dari Zati. Ini perasaan saat ini, Bu. Yang perasaan saat ini. Senang, Bu. Senang. Oke, Zati, mengapa hari ini Zati merasakan senang saat dalam konseling kelompok kita? Zati merasa senang hari ini karena dapat bisa ikut konseling kelompok lagi nih setelah kemarin udah pernah, terus bisa bergabung lagi dalam kelompok untuk mengikuti sesi konseling, sehingga Zati juga nantinya tahu nih dengan topik yang Ibu angkat dengan teman-teman sekarang, Zati bisa tahu nih solusi nih dari masalah-masalah dengan topik yang tadi. Ya, terus sekali ya Zati. Oke, selanjutnya boleh Bulan. Kalau saya sedih, Bu. Sedih. Kenapa Bulan merasa sedih saat ini? Karena seperti yang kita tahu belakangan ini banyak saudara kita yang sedang terkena bencana, dan juga wilayah kita ini listriknya kurang memadai gitu, Bu. Jadi Bulan kesusahan untuk terutama di bagian handphone gitu kan, kita perlu nugas juga dari situ. Jadi memang saya di Bulan harus cari listriknya juga. Ya, benar sekali Bulan ya. Ibu turut prihatin juga dengan kawan-kawan atau keluarga kita yang terkena bencana. Oke, semoga semuanya lekas membaik ya. Boleh lanjut, Syarifah. Kalau saya, Bu, kalau saya marah sih, Bu. Marah kenapa hari ini Syarifah merasa marah? Karena tadi pas saya ke sekolah jadi terus macet lama nih, Bu, di jalan, kayak kepanasan juga kena matahari. Oke, berarti saat ini masih sedang marah atau tidak? Masih kayak belum redam. Oke, baik. Oke, terima kasih Syarifah. Terima kasih semuanya. Jadi tadi kan kalian udah menjelaskan nih bagaimana perasaan kalian masing-masing. Jadi ibu harap kalian bisa lebih memahami bagaimana bisa menyampaikan apa yang memang ada di diri kalian, apa yang kalian rasakan. Oke, baik. Nah, jadi tadi balik lagi bagaimana kita bisa mengetahui kalau kalian itu ada permasalahan mengenai sulit mengambil keputusan dari apa yang udah kalian isi gitu kan, apa yang udah ibu lihat juga ternyata banyak nih dari kalian yang mengalami hal tersebut. Nah, di sini ibu ingin kalian menyampaikan bagaimana ibu ingin menyampaikan apa yang kalian rasakan mengenai sulit mengambil keputusan. Ibu mau tahu dari masing-masing kalian dulu, boleh? Oke, mulai dari Zati. Kalau dari Zati, Zati pernah kayak di kelas tuh kan kami ada disuruh diskusi kelompok tuh, Bu. Terus kayak disuruh nentuin nih, kan ada pilihan gitu. Nah, masing-masing dari di setiap kelompok tuh kayak nentuin mau pilih yang mana gitu kan. Nah, kami tuh dari anggota kelompok kasih apa ya, saran atau pendapat nih. Terus kadang-kadang keputusan atau saran yang Zati kasih itu kayak nggak dipilih, terus kayak nggak dihargain gitu, Bu. Padahal Zati udah kayak berusaha gitu buat ngasih saran, ngasih pendapat di dalam kelompok. Tapi kadang-kadang pendapat yang dipakai dalam kelompok tuh selalu dari si pemimpin kelompok ini. Anggota-anggota kelompok juga kadang-kadang nggak pernah didengarin keputusannya itu. Gitu sih, Bu. Oke, berarti kita keep dulu apa yang dari Zati bilang tadi. Tadi Zati mungkin lebih merasakan bagaimana resikonya tadi kan. Ternyata setelah Zati menyampaikan hal tersebut tidak diterima dengan baik gitu. Baik, boleh dari Bulan boleh diceritakan?
Nah, jadi kan ibu saya itu salah satu anggota OSIS di sekolah. Nah, sekolah kita kan setiap akhir tahun itu ada ngadain acara. Nah, terus pas karena kan kita kemarin tuh ada rapat emang bagian inti OSISnya aja, dan kita nentuin tuh tarian apa yang cocok untuk pembukaan. Nah, kata Wulan, kayaknya kalau pembukaan itu cocoknya Randok Lampung aja, tapi teman-teman yang lain itu lebih milih tarik ukat untuk pembukaan. Nah, pas Wulan nyampein pendapatnya itu, kawan-kawan itu nggak tahu ya perasaan Wulan aja atau emang ekspresinya yang kayak gitu, mereka tuh kurang terima, Bu. Jadi di situ pas ekspresinya mereka kalau menurut udah nggak bisa diterima gitu. Jadi Wulan kayak udah malas gitu buat kasih tahu, kayaknya ini lebih cocok, ini lebih cocok. Jadi Wulan dari pengalaman itu sampai sekarang kayak udah lumayan takut gitu buat kasih pendapat apa yang menurut Wulan gini, itu udah agak takut. Oke, baik. Lan boleh ke Syarifah? Kalau saya Bu, saya sebenarnya susah ngambil keputusan di hal-hal yang kecil Bu, yang mungkin menurut orang kayak masa nggak bisa pilih ini. Di situ saya nggak bisa Bu pilihan. Misalkan saya punya uang nih, terus saya mau beli satu benda yang saya butuhin, terus ada beberapa pilihan, saya nggak bisa Bu ambil keputusan mana yang saya butuhin. Oke, benar. Nah, sekalian, jadi apa yang udah Jati sampaikan, Wulan dan juga Syarifah, ini permasalahannya mirip-mirip kan, mengenai sulit mengambil keputusan. Tadi ada yang sulit karena mengenai nanti resikonya, kemudian juga trauma dari pengalaman sebelumnya, dan juga kebingungan nih bagaimana cara bisa memilih suatu dua hal tersebut gitu kan. Nah, oke, baik anak-anak semua, jadi tadi kan kalian udah saling menceritakan masing-masing permasalahan kalian mengenai tadi sulit mengambil keputusan. Di sini tadi ibu juga melihat ternyata permasalahan itu mirip-mirip gitu kan. Nah, jadi di sini permasalahan siapa yang ingin kita diskusikan untuk mendapatkan solusinya? Kalian? Saya sih Bu mending punya Izati dan saya. Jadi Menurut Wulan juga ini Izati karena juga nggak terlalu beda dan hampir sejalur gitu sama kita semua. Oke, bagaimana Izati? Apa bersedia, apa boleh permasalahannya untuk kita selesaikan, untuk kita diskusikan bersama teman-teman yang lain? Boleh Bu, supaya Zati juga tahu nih jalan keluar dari masalah Zati sedang Zati. Oke, baik, kalau begitu Zati silakan diceritakan lebih detail, lebih dalam agar kita semua tahu dan lebih mengetahui apa sih penyebab dari permasalahan Zati. Jadi Bu, ketika saya berada di kelas nih kan Bu, saya sering kali misalnya ini ada diberikan tugas kelompok atau diskusi gitu dengan kelompok. Saya sering kali dapat kelompok dan pemimpin kelompoknya tuh misal kami disuruh nih menentukan apa gitu kan, tapi dari setiap anggota kelompoknya itu diminta saran nih dari pemimpin kelompoknya, kayak masing-masing gitu. Nah, ketika kami sudah menentukan pendapat atau saran, kami kasih nih ke dalam kelompok diskusi bersama, tapi seringkali pemimpin kelompok ini nggak pernah mau dengerin hasil saran atau pendapat dari kami Bu. Kayak misalnya Zati itu kadang kasih pendapat atau saran tapi nggak pernah didengerin dan pendapatnya nggak pernah mau dipakai gitu. Jadi dari hal itu Zati ngerasa nih apa Zati nggak bisa ngambil keputusan ya dalam menentukan pendapat gitu, dan mungkin pendapat yang Zati punya nggak cocok atau nggak bagus. Jadinya Zati ngerasa kalau setiap Zati bergabung nih dalam
kayak nggak bisa menentuin keputusan atau saran untuk apa ya, situasi dalam kelompok itu. Terus jadinya Ziti sering kali bingung nih kalau misalnya ada tugas kelompok dari guru, bingung mau gabung ke dalam kelompok atau enggak. Tapi kalau Zeti nggak gabung di dalam kelompok, itu kan juga nilai Bu, nanti Zeti jadi nggak dapat nilai. Tapi Zeti kalau misalnya gabung dalam kelompok, nanti teman-teman dalam kelompok nggak pernah dengerin atau nggak mau ngambil keputusan yang udah Zeti buat atau pendapat yang Zeti punya gitu. Nah, jadi tadi Zeti udah menceritakan lebih dalam kan mengenai permasalahan. Ternyata hal tersebut yang tadi diceritakan itu menjadi suatu pengalaman sehingga dia membuat Zeti itu tadi merasa sulit terus mengambil keputusan untuk kedepannya kan, bagaimana Zeti apakah ingin masuk dalam kelompok tersebut atau tidak, merasa takut tidak diterima gitu. Nah, jadi di sini Ibu ingin tahu bagaimana tanggapan dari Wulan dan Syarifah mengenai permasalahan Zeti. Ada yang mau memberikan tanggapan lebih dulu? Boleh, Wulan. Jadi kalau misalnya menurut Ulan itu merasa kayaknya Zati ini terlalu memperdulikan tanggapan orang lain itu terhadap Izati gitu. Nah, jadi kalau misalnya dalam permasalahan tadi kan dalam situasi kelompok gitu, pasti pandangan orang tuh beda-beda. Nanti pandangan si A ke Zati gimana, pandangan Zati ke si A ini gimana, itu pasti berbeda, itu pasti terjadi karena kan beda orang beda pandangannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya menurut Ulan, mungkin kedepannya Zati jangan terlalu memperdulikan pandangan orang yang buruk gitu terhadap Zati, karena belum tentu apa yang Zati pikirin itu betul gitu. Bisa jadi yang dia rasakan itu beda dengan apa yang Zati pikirkan. Oke, benar ya. Ulan apa yang Ulan sampaikan tadi begitu ya Zati. Jadi mungkin tidak semua apa yang Zati pikirkan itu sama seperti yang terjadi pada saat itu. Zati mungkin ada yang mau disampaikan dari apa yang telah Ulan tanggapi? Ada. Ulan, makasih ya tanggapannya. Sebenarnya iya apa yang Ulan bilang Bu, kayak nggak perlu mikirin apa yang dia omongin atau apa tadi, pandangan dari teman-teman kelompok, yang mana situasinya itu kan dalam kelompok, dan Zeti kadang-kadang sering memikirkan hal-hal negatif dari teman-teman kelompok. Harusnya Zeti nggak mikir kayak gitu, tapi susah sih Bu, karena kejadian itu nggak sekali yang Zeti alamin. Zeti udah beberapa kali ngalamin hal kayak gitu, jadinya Zeti mikir kayak apa emang pendapat atau keputusan yang Zeti buat tuh emang nggak bisa dipakai atau emang nggak mau diterima gitu. Jadinya Zeti sering mikir, kayaknya emang pendapat aku nggak bagus gitu, makanya teman-teman nggak mau pakai. Sebenarnya Zeti nggak mau mikir kayak gitu, tapi nggak tahu sih Bu, kepikiran aja kalau kayak gitu. Oke, berarti karena mungkin keseringan hal tersebut terjadi, jadi hal tersebut tertanam di pikiran Zati bahwa rasanya kalau Zati melakukan hal tersebut lagi, keputusan Zati merasa tidak diterima, tidak dipakai. Yang padahal mungkin pada realitanya itu semua tidak terjadi seperti itu, ya Zati. Mungkin dari Syarifah ada yang ingin ditanggapi apa yang disampaikan di Zati? Kalau saya sih kurang lebih kayak Ulan ya. Sebenarnya Zati itu harusnya paham kalau di situ kan ramai orang, jadi banyak orang yang berpendapat. Jadi nanti bakal diseleksi lagi pendapatnya. Jadi wajar kalau misalkan kadang tuh pendapat di Zati nggak diambil, yang diambil malah pendapat kawannya.
Menurut saya sih itu wajar aja sih, nggak ada yang perlu dibawa perasaan atau jadi setelah itu jadi trauma. Nah, baik Syarifah, tadi Syarifah juga udah menyampaikan pendapat ya mengenai permasalahan Zati. Jadi apa yang orang lain sampaikan itu tidak harus selalu bisa dipikirkan, karena nanti pada akhirnya nanti pasti mampu mengambil keputusan tersebut. Mungkin hanya saja terpikirkan karena hal tersebut pernah terjadi, yang padahal di kedepannya hal tersebut beda nantinya. Zati di sini pasti dapat mengambil keputusan, entah itu dalam memilih suatu hal ataupun dalam memilih kelompok yang mana ingin Zati masuk gitu kan. Nah, dari teman-teman lain ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat mengenai Zati? Boleh, silakan Bulan. Nah, jadi kalau misalnya menurut Ulan, setelah Ulan mendengarkan lagi tadi yang tadi ceritakan alasan dia kenapa, misalnya menurut Ulan itu setelah Ulan tadi lagi mendengarkan lagi cerita yang Zati tadi, menurut Ulan Zati ini sebenarnya dia itu mampu buat mengambil keputusan. Namun karena mungkin pengalaman yang dulu-dulunya itu mempengaruhi Zati, jadi sekarang Zati itu agak kebingungan, agak kesulitan, tapi Wulan yakin kok Zati kedepannya itu pasti bisa dan pasti lebih berani untuk dapat memutuskan. Ya begitu ya Zati, jadi apa yang Ulan bilang tadi itu benar sekali. Zati pasti mampu mengambil keputusan ke depannya apapun itu yang ingin Zati putuskan nih, baik itu dalam pemilihan jurusan nantinya, dalam pemilihan dalam berteman, dalam berkelompok. Zati pasti dapat mampu mengambil keputusan. Apapun permasalahan yang sebelumnya itu memang dapat kita ambil pelajaran, tapi tidak sepenuhnya hal tersebut bakal terjadi seperti itu ke depannya. Nah, baik Syarifah, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi untuk Izati? Jadi kalau setelah saya dengar lagi tadi cerita Izati dan juga pendapat dari Ulan, mungkin pendapat saya kurang lebih kayak Ulan ya. Mungkin Izati sejauh ini sudah bisa mengambil keputusan, tapi mungkin karena terbayang kembali yang kejadian yang pernah ditolak pendapatnya, itu yang bikin Izati jadi kayak takut untuk beropini lagi, untuk ngasih pendapat lagi. Itu sih Bu menurut saya. Oke, baik. Jadi tidak beda jauh dari apa yang Ulan sampaikan tadi. Memang Zati pastinya nanti bisa mengambil keputusan lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana menurut Zati, apakah yang disampaikan teman-teman tadi bisa Zati terima atau tidak? Ibu, pendapat dari teman-teman tadi dapat Zati terima karena benar ya kata Ula dan kata Syarifah bahwa sebenarnya Zati itu mampu, dan Zati juga ngerasa kalau Zati membuat keputusan sebenarnya Zati bisa, dan kayak kata Ula tadi mungkin Zati nggak perlu mikirin pengalaman-pengalaman yang buruk kemarin, dan Zati juga harus coba nih untuk mulai berpikir positif dan berpikir bahwa nggak cuman pendapat Zati aja nih yang nggak diambil, atau keputusan Zati aja nih nggak dipakai. Mungkin nggak hari ini, tapi kedepannya keputusan Zati bakal dipakai atau diterima gitu Bu. Ya benar sekali Zati. Jadi apa memang yang udah Zati dengar dari teman-teman itu benar sekali tentang Zati. Zati pasti bisa, Zati mampu dalam mengambil satu keputusan yang baik pastinya begitu ya. Oke, baik Zati, terima kasih udah mau menceritakan permasalahannya dan mau mencari solusi dan berdiskusi bersama. Nah, jadi kita udah berada di akhir kegiatan. Oke, baik. Sini Ibu ingin ada yang mau menyimpulkan dari apa yang udah kita diskusikan, atau boleh satu orang satu memberikan kesimpulan? Boleh dimulai dari boleh silakan. Jadi setelah mengikuti kegiatan ini dari awal tadi Bu sampai terakhir, sampai sudah mendengarkan cerita dari teman-teman yang lain juga, di sini Wulan bisa simpulkan bahwa sebenarnya itu kita semua itu sanggup untuk mengambil keputusan.
cuman mungkin kurang berani aja Bu. Mungkin kedepannya itu Wulan akan untuk mencoba lebih berani tanpa tidak mempedulikan lagi, tidak terlalu mempedulikan lagi pandangan-pandangan orang, ekspresi orang atau apapun itu yang akan mengganggu Wulan nantinya. Mungkin jadi kedepannya Wulan akan lebih berani lagi untuk mengambil keputusan sehingga hal itu mungkin kedepannya tidak akan mengganggu Wulan lagi. Oke, baik, Mas Wulan. Beri apresiasi. Selanjutnya mau menyampaikan lebih dahulu, boleh Syarifah. Oke, baik. Jadi menurut saya setelah saya dengar tadi pembahasan kita hari ini, dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya kita bisa mengambil keputusan. Cuma kadang tuh ada beberapa pemikiran negatif kita yang bikin kita tersendat untuk tidak beropini lagi, untuk tidak memberikan pendapat terhadap orang lain lagi. Benar, baik sekali Syarifah. Kemudian berarti yang udah kita selesaikan, udah kita diskusikan nih masalahnya, boleh disampaikan. Oke Bu, dari kesimpulan yang bisa diambil dari kegiatan kita hari ini, jadi tahu nih kalau misalnya ketika kita membuat keputusan atau kita memberikan keputusan nih dalam kelompok ataupun ketika kita berada dimanapun, walaupun pendapat atau keputusan kita tuh tidak diterima atau tidak dipilih nih, kita tidak boleh berpikir negatif gitu Bu. Ketika kita tidak dipilih atau keputusan kita dipakai, barangkali keputusan kita tidak dipakai hari ini tapi mungkin kedepannya bakal dipilih atau digunain gitu sih Bu. Apresiasi juga. Jadi apa yang anak-anak semua sampaikan mengenai dan sulit mengambil keputusan, jadi di sini kita jadi lebih tahu bagaimana ternyata dalam mengambil keputusan itu kita harus memahami dulu diri sendiri, kita harus lebih percaya diri lagi. Apa yang orang lakukan itu seperti yang kita pikirkan. Di sini kita harus melihat sisi positifnya dan kemudian kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik ke depannya. Nah, bagaimana perasaan anak-anak semua hari ini mengenai kegiatan konseling kelompok kita? Kalau dari saya sendiri Bu, lumayan lega, udah sekali karena juga permasalahan kita kan sama juga kan, jadi lega karena udah tahu gitu solusi kedepannya itu mau gimana, anak-anak kedepannya mau gimana, kedepannya mau ngapain, gitu sih Bu. Saya merasa lega sekali. Oke, baik Wulan, terima kasih ya. Kemudian bagaimana kalau menurut Zati? Perasaan Zati setelah kita melakukan kegiatan tadi senang ya Bu, karena dengan kita membahas masalah yang sama tadi, Zati juga nggak merasa sendirian, juga merasa lega karena Zati udah tahu nih bagaimana mengambil keputusan untuk kedepannya. Jadi tadi Zati udah menyampaikan perasaannya, Wulan juga udah. Sekarang bagaimana menurut Syarifah? Kok saya merasa puas Bu, karena setelah mendengar tadi rupanya bukan cuma saya saja yang mengalami masalah tersebut, teman-teman juga mengalami masalah yang sama. Oke, baik anak-anak semua, berarti sini merasa agak lebih lega lagi ya. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan lembar kepuasan mengenai kegiatan kita hari ini. Boleh diisi. Ini ditulis nama di sini Bu ya? Ya, ditulis namanya, ditulis kelasnya, kemudian dicetak aja ya. Bu, ini saya ada yang salah. Gak apa-apa, dicoret aja. Kalau udah boleh digunakan lagi ya. Sudah mengisi. Baik anak-anak semua, terima kasih udah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, udah mau berdiskusi bersama, menyampaikan pendapatnya, dan sampai kita udah mencari solusi lah, kita bilang dari apa yang memang kalian alami hari ini, saat ini dalam kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Nah, kemudian karena tadi kita mulainya dengan doa, maka baiknya juga kita mau doa. Boleh Wulan bantu Ibu untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, ucapkan sekali lagi. Dan itu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.